Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sukriya Malia, NIM 19033146 dari kelas Pendidikan Fisika A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi gejala kuantum dengan submaterinya efek Compton. Tugas ini berguna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu memahami konsep foton secara kualitatif gejala kuantum, memahami efek fotolistrik, memahami efek Compton secara kualitatif gejala kuantum, lalu membuat penyelesaian tentang foton, efek fotolistrik, cara kerja mesin fotokopi, dan mesin fotoronsen. Dan selain itu juga terdapat materi tentang efek Compton yang akan diintegrasikan dengan kebencanaan dan bagaimana manfaat efek Compton ini terhadap kebencanaan. Kita masuk ke penemuan efek Compton. Pada gambar di samping merupakan Arthur Holly Compton sebagai penemu efek Compton. Efek Compton ini ditemukan pada tahun 1923, sedangkan menurut teori kuantum cahaya, foton itu berlaku sebagai partikel. Hanya saja, foton tidak memiliki massa diam. Jika pendapatnya ini benar, maka berdasarkan peristiwa efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Einstein, maka Arthur Holly Compton ini telah mengamati gejala-gejala tumbukan antara foton yang berasal dari sinar X dengan elektron. Compton mengamati hamburan foton dari sinar X oleh elektron. Dapat diterangkan dengan menganggap bahwa foton seperti partikel dengan energi Hf dan momentum Hf atau ini cocok seperti yang diusulkan oleh Albert Einstein. Kemudian kita masuk ke percobaan efek Compton. Pada animasi bergerak ini ditampilkan bahwa ada percobaan Compton yang cukup sederhana, yaitu sinar X monokromatik atau sinar X yang memiliki panjang gelombang tunggal. Dikenakan pada keping tipis berilium yang itu sebagai sasarannya. Kemudian untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasanglah detektor. Sinar X yang telah menumbuk elektron tersebut akan kehilangan sebagian energinya, yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar θ terhadap arah semula. Berdasarkan hasil pengamatannya, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebagian energinya terserap oleh elektron. Jika energi foton sinar X mula-mula Hf dan energi foton sinar X yang terhambur menjadi Hf dikurang Hf aksen, dalam hal ini F lebih besar dari F aksen, sedangkan panjang gelombang yang terhambur menjadi tambah besar, yaitu lambda lebih besar dari lambda aksen. Berdasarkan percobaan efek Compton tadi, Compton mendapatkan rumus bahwa lambda absen dikurang lambda sama dengan H per M0 dikali C dikali 1 kurang cos theta. Dengan lambda sama dengan panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan. Lambda aksen itu merupakan panjang gelombang sinar X setelah tumbukan. Dengan H itu adalah konstanta Planck sebesar 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. M0 itu merupakan massa diam elektron dengan besarannya 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Dan C itu kecepatan cahaya dengan besarannya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Theta itu sudut hamburan sinar X terhadap arah semula dengan dalam derajat atau radian. Besaran H per M0 dikali C sering disebut dengan panjang gelombang Compton. Jadi jelaslah bahwa dengan hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga ini dapat memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya itu mempunyai dua sifat. Juga didapatkan rumus energi foton Planck. Yang pertama itu E sama dengan H dikali F, lalu P sama dengan H dikali F, dan P itu H per lambda. Dengan keterangannya, P itu adalah momentum foton, H itu adalah tetapan Planck, F itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetik,
dan C itu adalah laju cahaya, dan lambda itu adalah panjang gelombang foton. Kemudian kita masuk ke penerapan efek Compton. Yang pertama itu spektroskopi gamma. Efek fotolistrik yang terjadi pada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K pada atom, sehingga terjadi sebuah transisi elektron yang diisi dengan elektron dari kulit lain. Saat sinar gamma mengenai elektron yang berada di paling luar dengan daya ikat paling kecil, maka akan terjadi efek Compton yang membuat hamburan pada elektron bebas. Efek benturan tersebut terjadi pada pasangan yang akan terjadi pada sinar gamma yang melaju di dekat inti atom dengan bantuan dari sinar gamma yang cukup. Pasangan yang terbentuk itu yaitu positon dari elektron. Ketiga efek tersebut menghasilkan pancaran cahaya atau scintilasi. Selanjutnya kita masuk ke penerapan dan manfaat efek Compton pada kebencanaan. Yang pertama itu Compton hamburan ditemukan oleh Arthur Holly Compton. Yang hamburan foton oleh partikel bermuatan, biasanya elektron ini menghasilkan penurunan energi yang merupakan sinar X atau sinar gamma yang disebut oleh efek Compton. Bagian dari energi foton ditransfer ke elektron recalling. Penghamburan Compton inverse terjadi di mana partikel bermuatan memindahkan sebagian energinya ke foton. Sekarang, sinar X itu sangat bermanfaat, digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit pada pasien. Dan salah satunya sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Dan kanker ini, apakah Ananda tahu bahwa kanker ini disebabkan oleh banyak hal? Pada salah satunya terdapat pada kasus pasca bencana tragedi nuklir Chernobyl. Pada Sabtu dini hari, tanggal 26 April 1986, reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terletak di kota Pripyat, Ukraina. Dan hal itu, reaktor nomor 4 tersebut meledak, dan ledakan tersebut melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer dan menyebar ke sepanjang perbatasan Ukraina, Rusia, Belarusia, dan beberapa negara lainnya di Eropa Timur. Dan sekitar 100 orang ini meninggal secara langsung akibat ledakan. Selain itu, PBB dan WHO melaporkan sekitar 4.000-an orang meninggal secara tidak langsung terkait dengan ledakan tersebut karena kanker atau penyakit lain yang disebabkan oleh radiasi. Sekitar 117.000 orang dievakuasi dari Pripyat. Dari bencana ini sangat berbahaya dan tentunya dapat menyebabkan banyak korban jiwa yang menderita penyakit kanker. Berdasarkan hal tadi, tragedi Chernobyl ini merupakan salah satu bencana lingkungan terburuk yang pernah terjadi. Tidak hanya dihitung dari segi biaya, tetapi juga dari segi berbagai dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan dari kasus tersebut, pada bidang kesehatan dapat digunakan sinar X sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Radiasi ini adalah energi yang dibawa oleh gelombang atau aliran partikel. Radiasi bekerja dengan merusak gen atau DNA dalam sel. Gen mengontrol bagaimana sel tumbuh dan membelah. Kapan radiasi merusak gen sel kanker, mereka tidak dapat tumbuh dan membelah lagi. Lebih waktu, sel-sel itu mati. Ini berarti radiasi dapat digunakan untuk membunuh sel kanker dan menyusutkan tumor. Radiasi yang digunakan untuk pengobatan kanker tersebut disebut radiasi pengion karena membentuk ion atau partikel bermuatan listrik dalam sel-sel jaringan yang dilaluinya. Ini menciptakan ion dengan menghilangkan elektron dari atom dan molekul. Ini dapat membunuh sel dengan mengubah gen sehingga sel berhenti tumbuh. Bentuk lain dari radiasi seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang cahaya tampak disebut non-ionisasi. Mereka tidak memiliki banyak energi dan tidak dapat membentuk ion. Radiasi pengion ini diurutkan menjadi dua. Radiasi pengion dapat diurutkan menjadi dua. Salah satunya yaitu radiasi foton atau sinar X dan sinar gamma.
Sinar foton berenergi tinggi sejauh ini merupakan bentuk radiasi yang paling umum digunakan untuk pengobatan kanker. Ini adalah jenis radiasi yang sama digunakan dalam mesin X-ray dan berasal dari sumber radioaktif. Dan berdasarkan hal tersebut, jenis radiasi yang sama digunakan dalam mesin X-ray tersebut yaitu kobalt, cesium, atau mesin yang disebut linear accelerator. Jadi, sinar foton energi memengaruhi sel-sel di sepanjang jalurnya, sebagai mereka melewati tubuh untuk sampai ke kanker, melewati kanker, dan kemudian keluar tubuh. Jadi, sinar foton energi ini memengaruhi sel-sel di sepanjang jalurnya. Sekian, terima kasih. Itulah submateri tentang efek Compton. Dan semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.